Pernahkah kalian mengalami situasi ini? Kalian sudah memakai piyama, sikat gigi, lampu kamar sudah dimatikan, dan kalian baru saja menarik selimut untuk bersiap tidur nyenyak. Tiba-tiba, wusseh! Seekor bayangan berbulu melesat melintasi ruangan, menabrak keranjang baju, dan melompat ke atas lemari dengan suara seperti sekawanan kuda liar. Ya, kalian tidak sendirian. Semua kotomami dan kotopapi, ibu dan bapak kucing, pasti pernah menjadi korban Midnight Tigidik alias lari malam si Anabul. Kalian pasti bertanya-tanya, apakah kucingku sengaja melakukan ini untuk menyiksaku? Apakah sistem operasinya sedang error atau dia sedang melihat hantu? Tenang teman-teman, kucing kalian tidak rusak dan mereka tidak membenci kalian. Faktanya, ada 6 hal sangat spesifik yang sangat didambakan oleh setiap kucing sebelum mereka bisa benar-benar tidur. Jika kalian mengetahui rahasia ini, hidup kalian dan kualitas tidur kalian akan berubah drastis. Hari ini, saya akan membongkar misteri di balik perilaku malam hari si Meong. Tapi sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar, siapa nama preman berbulu di rumah kalian yang suka bikin onar di malam hari? Sebelum kita masuk ke 6 rahasia besar tersebut, mari kita pahami dulu sedikit tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kecil berbulu itu. Kita sering lupa bahwa makhluk manis yang tidur mendengkur di pangkuan kita ini dulunya adalah predator yang ganas. Nenek moyang kucing kita adalah kucing liar Afrika yang merupakan hewan krepuskular. Artinya apa? Artinya jam biologis mereka diatur untuk paling aktif pada saat fajar dan senja. Karena di saat-saat itulah mangsa mereka, seperti tikus dan burung kecil, sedang berkeliaran. Meskipun kucing modern kita makan makanan basah rasa salmon dari kaleng yang dibukakan oleh babu, kesayangannya alias kita, insting liar berusia ribuan tahun, itu tidak bisa hilang begitu saja. Selain itu, kucing menghabiskan sekitar 15 hingga 16 jam sehari untuk tidur. Jadi, ketika malam tiba dan kalian merasa kelelahan setelah seharian bekerja, kucing kalian yang baru saja bangun dari tidur, panjangnya merasa seperti baterainya sudah diisi hingga 1000%. Mereka adalah mesin pemburu kecil yang kelebihan energi. Memahami latar belakang biologis inilah yang menjadi kunci utama untuk memahami mengapa mereka menuntut 6 hal ini sebelum tidur. Hal pertama yang menjadi harga mati bagi kucing sebelum tidur adalah sesi pelepasan energi alias berburu malam. Inilah alasan utama di balik fenomena lari malam atau zoomies yang sering membuat kita jantungan. Ketika rumah mulai sepi dan gelap, alarm di dalam DNA mereka berdering keras. Waktunya berburu. Kucing kalian mendambakan simulasi perburuan sebelum mereka bisa merasa puas dan rileks. Banyak pemilik kucing membuat kesalahan fatal dengan mengira kucing mereka akan otomatis ikut tidur hanya karena lampu dimatikan. Padahal, energi yang menumpuk seharian harus disalurkan. Jika kalian tidak membantu mereka melepaskan energi ini, mereka akan mencari mangsa sendiri. Mangsa itu bisa berupa lalat imajiner, bayangan di dinding, atau yang paling parah, jari kaki kalian yang tak sengaja keluar dari balik selimut. Mereka akan melompat dan menerkam kaki kalian dengan kejam. Jadi, berhentilah menganggap mereka nakal. Mereka hanya mengikuti insting alami yang berteriak di dalam diri mereka. Lalu, bagaimana kita menghadapi insting berburu malam ini tanpa harus ikut begadang? Jawabannya adalah interaksi aktif. Kucing mendambakan permainan yang menstimulasi insting predator mereka sesaat sebelum jam tidur. Tapi bukan sembarang main. Melemparkan bola wol dan membiarkannya bermain sendiri tidak akan cukup. Kalian harus bertindak sebagai mangsanya. Gunakan tongkat pancingan berbulu atau mainan laser. Pastikan diakhiri dengan menangkap mainan fisik agar mereka tidak frustrasi. Bermainlah dengan gaya didih dan biarkan mendidih. Buat mainan itu bergerak cepat seperti tikus yang sedang panik.
Biarkan kucing mengejarnya, bersembunyi, lalu menerkamnya. Lakukan ini selama sekitar 15 hingga 20 menit sampai kalian melihat mereka mulai terengah-engah ringan atau berbaring miring. Itulah tanda bahwa misi perburuan mereka telah sukses. Jika kalian merutinkan hal ini, kalian pada dasarnya telah mematikan tombol on pada energi liar mereka, dan mereka akan merasa sangat puas, layaknya singa yang baru saja menaklukkan sabana. Tetapi hati-hati, ada mitos besar yang beredar di kalangan cat lovers. Banyak yang percaya bahwa membiarkan kucing bermain terlalu aktif sebelum tidur malah akan membuat mereka semakin hiperaktif sepanjang malam. Ini adalah mitos yang menyesatkan. Sama seperti anak kecil yang berlarian di taman sampai lelah lalu tertidur pulas, kucing juga membutuhkan siklus bermain, makan, grooming, tidur. Jika kalian memutus siklus ini dengan tidak mengajak mereka bermain, energi hiperaktif itu tidak akan hilang, melainkan hanya tertunda dan akan meledak di jam 3 pagi saat kalian sedang bermimpi indah. Pernahkah kalian terbangun karena vas bunga kesayangan pecah berantakan di lantai? Itu adalah hasil karya dari seekor kucing yang frustrasi karena sesi berburunya tidak terpenuhi. Jadi, luangkanlah waktu 15 menit saja untuk bermain dengan sungguh-sungguh. Anggap saja ini sebagai investasi agar barang-barang pecah belah kalian selamat dan mata kalian tidak memiliki kantung hitam keesokan harinya. Hal kedua yang sangat diidamkan kucing sebelum masuk ke dunia mimpi adalah ritual grooming malam hari yang sangat intens. Setelah sesi berburu, bermain selesai, kucing akan secara naluriah membersihkan diri mereka dari ujung kepala sampai ujung ekor. Kalian pasti sering melihat adegan ini. Kucing duduk di tengah kasur kalian, mengangkat satu kaki belakang ke udara seperti antena dan menjilati tubuhnya dengan konsentrasi penuh. Mengapa ini sangat penting bagi mereka? Secara evolusi, setelah kucing liar selesai makan mangsanya, mereka harus menghilangkan semua bau makanan dari tubuh mereka agar tidak mengundang predator yang lebih besar atau pesaing lainnya. Meskipun kucing kalian baru saja makan biskuit kering, insting untuk menghapus bau tersebut tetap ada. Mereka ingin tidur dalam keadaan benar-benar netral dari segi aroma. Selain itu, menjilati bulu adalah cara kucing untuk mengatur suhu tubuh mereka agar tetap stabil sepanjang malam yang dingin. Namun, tahukah kalian bahwa ritual grooming ini tidak hanya tentang kebersihan fisik semata? Ini juga soal psikologi yang mendalam. Menjilati bulu secara berulang-ulang melepaskan hormon endorfin di otak kucing. Endorfin adalah hormon kebahagiaan yang berfungsi sebagai penenang alami. Jadi, ketika kucing kalian melakukan grooming sebelum tidur, mereka sebenarnya sedang melakukan meditasi atau sesi spa mandiri untuk menghilangkan stres dan kecemasan. Ini adalah mekanisme menenangkan diri, self-soothing, yang paling ampuh bagi mereka. Bayangkan seperti kalian membaca buku favorit sambil minum teh hangat kamomil sebelum tidur. Itulah esensi dari jilatan-jilatan kecil tersebut. Jika kalian melihat kucing kalian sedang menjilati dirinya dengan tenang sebelum tidur, biarkan saja. Jangan mengganggunya atau mengangkatnya secara tiba-tiba, karena itu sama saja dengan mematikan musik relaksasi saat seseorang sedang asik bermeditasi di spa mahal. Disinilah letak hal yang lucu sekaligus menyentuh hati. Seringkali, ritual grooming ini meluas hingga ke diri kalian. Ya, hal yang didambakan kucing adalah melakukan grooming kepada anggota keluarganya, alias kalian, si babu kesayangan. Pernahkah kucing kalian tiba-tiba menjilati tangan, hidung, atau rambut kalian di malam hari dengan lidah amplasnya yang kasar? Banyak orang mengira ini berarti kucing sedang mencoba memakan kita. Tentu saja tidak. Dalam dunia kucing, yang disebut allo grooming, menjilati anggota kelompok adalah tanda kepercayaan, kasih sayang, dan ikatan sosial yang sangat kuat. Kucing menganggap kalian sebagai anak kucing besar
yang tidak tahu cara membersihkan diri yang benar. Mereka mencoba memasukkan aroma keluarga ke dalam tubuh kalian agar kalian aman saat tidur bersama. Jadi, meskipun lidah mereka terasa agak perih di kulit, terimalah itu sebagai pujian tertinggi. Mereka sedang menandai kalian sebagai keluarga yang sah sebelum berlayar ke alam mimpi. Sekarang kita masuk ke hal ketiga yang mutlak dicari oleh setiap kucing sebelum memejamkan mata. Menemukan titik panas yang sempurna. Kucing memiliki suhu tubuh basal yang lebih tinggi daripada manusia, yaitu sekitar 38 hingga 39 derajat Celcius. Ini berarti batas toleransi mereka terhadap cuaca dingin sangat berbeda dengan kita. Kucing secara genetik diprogram untuk mencari kehangatan agar mereka tidak perlu membuang energi metabolisme untuk menghangatkan tubuh selama tidur. Itulah sebabnya mengapa sebelum tidur kucing akan berpatroli ke seluruh penjuru kamar untuk mencari spot dengan suhu optimal. Mereka mendambakan selimut berbahan fleece, tumpukan baju bersih yang baru diangkat dari jemuran, yang selalu membuat kita kesal, atau bahkan permukaan laptop kalian yang masih menyala. Jika rumah terasa agak dingin, mereka tidak akan ragu untuk menyelinap ke bawah selimut kalian dan menjadikan kaki kalian sebagai radiator pribadi. Berbicara tentang tempat tidur ideal, mari kita bahas fenomena kardus. Seringkali kita merasa sakit hati ketika sudah membelikan tempat tidur kucing seharga ratusan ribu rupiah yang empuk dan mewah. Tapi si Meong malah lebih memilih tidur di dalam kardus bekas paket belanja online. Mengapa kucing sangat mendambakan kardus sempit di malam hari? Ini bukan karena mereka tidak menghargai uang kalian. Kardus memberikan insulasi panas yang luar biasa berkat struktur karton yang bergelombang. Selain itu, ruang yang tertutup rapat memberikan tekanan lembut pada tubuh kucing, memberikan rasa aman dari segala sisi. Di alam liar, tidur di tempat terbuka adalah undangan bagi pemangsa. Dengan meringkuk di dalam kardus sempit, kucing tahu bahwa tidak ada musuh yang bisa menyelinap dari belakang mereka. Jadi, sebelum tidur, pastikan kalian menyediakan ruang tertutup seperti kotak atau sudut lemari yang hangat, karena itulah bentuk kemewahan sejati di mata seekor kucing. Ketinggian juga menjadi faktor krusial dalam memilih tempat tidur. Kucing mendambakan posisi vertikal. Mereka sangat suka memanjat rak buku tertinggi atau di atas lemari pakaian untuk tidur malam mereka. Ini adalah perilaku yang diwariskan dari nenek moyang macan tutul mereka yang tidur di dahan pohon tinggi agar aman dari predator darat. Tidur di tempat tinggi memberi kucing rasa kendali penuh atas wilayah mereka. Mereka bisa melihat semua pintu masuk dan pergerakan di dalam ruangan dari tempat yang aman. Jika kucing kalian tampak gelisah sebelum tidur dan tidak mau berbaring di lantai, cobalah sediakan cat tree atau bersihkan satu rak khusus di lemari kalian untuknya. Dengan memberikan mereka akses ke ketinggian, kalian telah memberikan rasa aman yang mereka dambakan. Mereka akan langsung mendengkur nyaman layaknya seorang raja yang sedang mengawasi kerajaannya dari atas takhta. Tapi tentu saja, tempat paling hangat, paling tinggi, dan paling nyaman di rumah seringkali adalah tubuh kalian sendiri. Banyak kucing mendambakan tidur tepat di atas dada, di leher, atau bahkan bertengger di atas kepala kalian. Mengapa kepala? Karena kepala manusia kehilangan banyak panas tubuh. Dan kucing, kalian bagaikan detektor panas inframerah yang tahu persis di mana sumber kehangatan terbaik. Meskipun terkadang terasa seperti kalian sedang dicekik oleh sal berbulu hidup, ini adalah posisi tidur primadona bagi mereka. Kepala kalian tidak bergerak sebanyak lengan atau kaki saat kalian tidur, menjadikannya kasur yang stabil dan hangat. Jadi, jika anabul kalian merangsek naik ke atas bantal kalian sebelum tidur, jangan usir mereka terlalu kasar. Berikan sedikit ruang, karena bagi mereka, kepala kalian adalah bantal pemanas paling premium yang tidak dijual di toko hewan peliharaan manapun.
Rahasia keempat yang diwajibkan oleh setiap kucing adalah pesta makan malam terakhir, late night snack. Kita kembali lagi ke siklus alamiah kucing yang legendaris: berburu, menangkap, makan, grooming, tidur. Tanpa bagian makan, siklus ini tidak akan pernah selesai. Tubuh kucing didesain untuk mencerna protein dan lemak dalam porsi kecil, namun sering sepanjang hari. Ketika perut mereka kosong, naluri berburu mereka akan kembali aktif. Inilah sebabnya mengapa kucing yang makan malam terakhirnya jam 6 sore akan berubah menjadi monster yang menjengkelkan pada jam 2 pagi. Mereka kelaparan, mereka mendambakan perut yang kenyang sebelum tidur agar bisa masuk ke fase tidur nyenyak tanpa diganggu oleh alarm lambung yang berbunyi. Memberikan sedikit makanan tepat sebelum kalian tidur adalah salah satu trik paling jenius untuk memastikan rumah tetap tenang hingga pagi hari. Ada satu misteri lucu tentang makan malam kucing ini. Pernahkah kalian melihat kucing kalian berteriak panik seolah-olah mangkuk makanannya kosong melompong, padahal sebenarnya masih ada makanan di pinggiran mangkuknya? Kalian mungkin berpikir, aduh, si Pus ini rabun atau manja banget sih. Tunggu dulu, ini bukan soal manja. Ini adalah fenomena psikologis dan fisik yang disebut whisker fatigue atau kelelahan kumis. Kumis kucing sangat sensitif dan penuh dengan ujung saraf. Ketika mereka harus menekan wajah ke dalam mangkuk yang dalam dan kumisnya terus bergesekan dengan pinggiran mangkuk, itu menimbulkan sensasi tidak nyaman atau bahkan menyakitkan seperti suara kuku yang digesekkan ke papan tulis. Oleh karena itu, sebelum tidur, pastikan kalian tidak hanya mengisi mangkuknya, tetapi sajikanlah di piring datar. Kucing mendambakan makanan yang mudah diakses tanpa harus menyiksa kumis sensitif mereka. Mengenai menu camilan tengah malam ini, banyak perdebatan antara makanan kering, dry food, dan makanan basah, wet food. Jika kalian ingin memuaskan keinginan terdalam kucing kalian sebelum tidur, berikan sedikit makanan basah. Mengapa? Di alam liar, kucing mendapatkan sebagian besar hidrasi mereka dari mangsa yang mereka tangkap. Makanan basah sangat menyerupai tekstur dan kandungan air dari mangsa alami mereka. Bau daging yang kuat dari makanan basah akan memberikan kepuasan psikologis yang luar biasa setelah sesi bermain atau berburu tadi. Makanan yang kaya protein hewani ini akan memicu respon mengantuk secara alami, food coma, persis seperti saat kita makan terlalu banyak sate kambing dan langsung ingin rebahan. Dengan menyajikan camilan berprotein tinggi dan berbau tajam sebelum mematikan lampu kamar, kalian telah memberikan penutup hari yang paling sempurna bagi si Anabul. Hal kelima yang mungkin paling sering memicu perdebatan antara kucing dan pemiliknya adalah patroli batas wilayah dan pintu yang terbuka. Kucing adalah makhluk yang sangat teritorial. Rumah kalian bukanlah sekadar tempat tinggal baginya. Itu adalah kerajaannya. Sebelum raja bisa tidur nyenyak, ia harus memastikan bahwa tidak ada penyusup di dalam wilayahnya. Inilah mengapa sebelum tidur, kucing akan berjalan keliling rumah, mengendus sudut-sudut pintu, memeriksa jendela, dan melihat apakah ada perubahan pada lingkungan mereka. Mereka mendambakan kepastian bahwa batas wilayah mereka aman. Proses patroli malam hari ini sangat penting untuk ketenangan mental mereka. Jika mereka mendeteksi bau kucing liar dari luar jendela, mereka mungkin akan sedikit gelisah. Tetapi dengan memeriksa semuanya sendiri, mereka merasa memiliki kontrol penuh. Disinilah letak masalah besarnya. Pintu yang tertutup adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa kucing sangat membenci pintu tertutup, terutama di malam hari. Pernahkah kalian menutup pintu kamar tidur karena ingin privasi, lalu mendengar suara cakaran putus asa dan meongan merana dari luar? Kucing tidak mengerti konsep privasi manusia. Bagi mereka,
pintu yang tertutup di dalam wilayah teritorial mereka adalah sebuah penghinaan dan potensi ancaman keamanan. Kucing mendambakan akses bebas ke seluruh sudut kekuasaannya, termasuk kamar tidur kalian. Ketika kalian menutup pintu kamar, kucing akan berpikir, apa yang disembunyikan babu di dalam sana? Apakah ada bahaya? Aku harus masuk untuk menyelamatkannya atau memeriksa wilayahku. Kecemasan akan akses yang terblokir ini akan membuat mereka tidak bisa tidur dan terus meneror pintu kalian sepanjang malam. Selain patroli, kucing juga akan melakukan rutinitas scent marking atau penandaan aroma sebelum tidur. Selama patroli malam mereka, kalian mungkin melihat mereka menggesekkan pipi, dagu, dan pangkal ekor mereka ke sudut meja, kursi, dan betis kalian. Mereka sedang menyebarkan feromon dari kelenjar bau mereka. Feromon ini adalah pesan kimiawi yang secara harfiah mengatakan, ini milikku, ini aman, dan aku di rumah. Kucing sangat mendambakan lingkungan yang dipenuhi dengan aroma mereka sendiri. Ketika bau mereka tersebar rata di seluruh rumah, itu memberikan efek menenangkan yang masif. Jadi, jika kalian melihat Anabul, kalian sedang menggesek-gesekkan kepalanya ke pintu kamar tidur kalian sebelum jam 10 malam. Biarkan saja. Ia sedang mengkonfirmasi bahwa rumah ini aman, sehingga seluruh penghuni rumah, termasuk kalian, bisa beristirahat tanpa khawatir akan serangan musuh. Tibalah kita pada rahasia keenam dan yang paling mengharukan dari semuanya, apeksi dan detak jantung kalian. Kucing sering dicap sebagai hewan yang mandiri, angkuh, dan cuek. Memang benar, di siang hari mereka mungkin bertingkah seolah tidak membutuhkan siapapun. Namun, perhatikan baik-baik perubahan drastis mereka ketika malam tiba. Tiba-tiba, si bos mafia berbulu yang angkuh itu berubah menjadi bayi yang sangat manja. Hal terakhir yang paling didambakan kucing sebelum benar-benar terlelap adalah kedekatan fisik dengan manusia favorit mereka. Di alam liar, kucing kecil tidur saling berdesakan dengan induk dan saudara-saudara mereka untuk kehangatan dan keamanan. Saat mereka diadopsi oleh manusia, kalian menggantikan posisi keluarga biologis mereka. Tidur berdempetan dengan kalian adalah bentuk regresi ke masa kecil mereka yang penuh rasa aman. Banyak kucing yang spesifik mendambakan untuk tidur menempel tepat di dada atau perut kalian. Apa alasannya? Jawabannya sungguh manis. Mereka mendengarkan ritme detak jantung dan pernapasan kalian. Suara detak jantung yang stabil dan ritmis adalah pengingat akan detak jantung induk mereka saat mereka masih menjadi anak kucing yang menyusu. Ini memberikan efek lulabi atau lagu Nina Bobo alami yang membuat mereka terbuai dalam tidur. Selain itu, dengan tidur di atas dada, perut, atau kaki kalian, mereka tahu bahwa jika ada bahaya dan kalian terbangun, mereka akan otomatis terbangun juga. Ini adalah sistem alarm gabungan yang brilian di mata kucing. Mereka mempercayakan hidup mereka sepenuhnya kepada kalian saat mereka paling rentan, yaitu saat tidur. Jadi, saat Anabul yang biasanya galak tiba-tiba naik ke dada dan mulai menginjak-injak ringan, kniding, sadarilah bahwa kalian sedang menerima kehormatan tertinggi. Dan tidak lengkap rasanya membicarakan afeksi sebelum tidur tanpa menyebut mesin ajaib bernama pering atau dengkuran. Kucing yang puas akan kebutuhan berburunya, kenyang perutnya, aman wilayahnya, dan menempel pada majikannya akan mulai mengeluarkan suara dengkuran yang khas layaknya mesin traktor kecil. Tahukah kalian bahwa dengkuran kucing berada pada frekuensi 25 hingga 140 Hz? Secara medis frekuensi suara ini telah terbukti dapat menurunkan stres, menurunkan tekanan darah, dan bahkan mempercepat penyembuhan patah tulang pada tubuh manusia. Jadi, ketika kucing kalian mendambakan tidur di dekat kalian sambil mendengkur, mereka tidak hanya menenangkan diri mereka sendiri, tetapi mereka sebenarnya sedang melakukan terapi penyembuhan untuk majikan kesayangannya.
Kita mengira kitalah yang merawat mereka, padahal di saat kita tidur, kucing bertindak sebagai terapis berbulu untuk menghilangkan rasa lelah kita. Kesimpulannya, rutinitas sebelum tidur seekor kucing adalah perpaduan yang sangat kompleks antara insting predator purba yang ganas, kebutuhan fisik akan kehangatan, dan ikatan emosional yang sangat lembut, layaknya seorang anak. Jika kita mengabaikan satu saja dari keenam hal ini, misalnya kita lupa mengajak mereka bermain atau lupa memberi makan, keseimbangan alam semesta kucing akan hancur dan merekalah yang akan mengatur kekacauan di malam hari. Mengasuh kucing bukan sekadar memberi makan dan membersihkan kotak pasir. Ini tentang memahami bahasa tubuh mereka, menghargai warisan genetik mereka, dan berkompromi dengan sedikit eksentrisitas mereka. Saat kita akhirnya mematikan lampu, merasakan beban kecil melompat ke ujung tempat tidur, dan mendengar suara dengkuran halus menembus keheningan malam. Segala rasa lelah dan kekesalan karena pas yang pecah seketika sirna. Karena pada akhirnya kita tahu kita adalah pusat dari semesta kecil mereka. Nah, sekarang kalian sudah tahu persis apa yang berkecamuk di dalam kepala berbulu yang menggemaskan itu. Kucing tidak pernah melakukan sesuatu hanya untuk membuat kita kesal. Bahkan ketika mereka sedang melakukan atraksi parkur di atas lemari jam 3 pagi. Mereka adalah makhluk luar biasa yang dipandu oleh insting yang kuat. Dan begitu kita memenuhi 6 hal yang mereka dambakan ini, mulai dari bermain layaknya predator, memberikan camilan malam, hingga memberikan pelukan hangat, kalian akan melihat transformasi yang ajaib. Mereka akan tidur lebih nyenyak, dan pastinya kalian pun bisa kembali bermimpi indah tanpa takut hidung kalian tiba-tiba digigit. Meskipun mereka sering bertingkah seperti bos kecil yang diktator, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita sangat memuja mereka. Tanpa kehadiran anabul-anabul ini, rumah akan terasa sepi dan hampa. Jika kalian merasa video ini menyelamatkan kualitas tidur kalian, pastikan untuk tekan tombol like, share video ini ke teman sesama babu kucing yang sering mengeluh kurang tidur, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rahasia-rahasia menarik lainnya. Pertanyaan terakhir untuk kalian. Kalau sedang tidur, kucing kalian lebih suka jadi bantal kepala atau penghangat kaki? Tulis cerita lucu kalian di bawah ya. Saya sangat ingin membacanya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat tidur nyenyak bersama anabul kalian.